Ini kayaknya gue mati muda nih, baru jadi jurnalis 2 tahun, udah dapat liputan berat kayak gini. Aduh Tuhan, ini gimana Tuhan? Menegangkan. Itu betul-betul berat loh tahun 98 itu, karena masih baru, belum punya pengalaman apa-apa. Itu satu-satunya reporter Indonesia, presenter Indonesia yang melakukan live report cuman saya, Jeremy Teti. Live report sampai dikejar-kejar orang, sampai mau ditangkap, mau diculik, dan segala macam. Kalau liputan yang baik-baik aja tuh banyak ya. Tapi liputan yang penuh tantangan, jujur saya mungkin salah satu jurnalis Indonesia. Aku paling berasa tuh mulai kerusuhan Mei 98. Itu aku ditugaskan bagaimana mengamankan Mall Sleepy Jaya dari utuh sampai dibakar-bakar dan mati puluhan orang di situ. Terus lanjut ke Citraland, itu mengamankan, itu udah chaos antar di Trisakti depan situ, sampai itu udah banyak korban, udah bakar-bakar pom bensin, bakar truk-truk dan segala macam di situ, bakar mobil di parkiran Citraland yang di luar tuh udah ratusan, aku hitung tuh ada 100 mobil lebih waktu itu. Terus lanjut lagi ke Timur-Timur. Ini kayaknya gue mati muda nih, baru jadi jurnalis 2 tahun, udah dapat liputan berat kayak gini. Aduh Tuhan, ini gimana Tuhan? Akhirnya ya gimana caranya harus bisa menyelamatkan diri. Ya daripada mati muda, rugi bandar. Baru kerja 2 tahun jadi jurnalis, baru 96 jadi jurnalis, 98 dapat tugas berat kayak gitu. Ya udah menyelamatkan diri, sembunyi aja di itu, got-got di depan Trisakti situ. Antara Citraland sama Trisakti itu kan ada kali kecil itu. Aku masuk dalam situ, ngumpet di situ. Daripada pelurunya terbang-terbang mati. Daripada mati gampang, ya harus gitu. Aku sama kameramen, menyelamatkan diri aku sama kameramen. Kameramen, lu kasih moncong kamera aja naik di atas gini, lu pen kiri pen kanan, till up till down, pokoknya ambil suasana vibes itu. Gue tunggu, gue tiarap di bawah aja deh. Kondisi, nih kameramen ambil gambar, nanti aku lihat gambar, aku bisa bercerita, bikin naskah beritanya. Nah di situ itu betul-betul pengalaman paling berat, menegangkan. Itu betul-betul berat loh tahun 98 itu, karena masih baru, belum punya pengalaman apa-apa. Setelah itu tahun 99 saya mendaftarkan diri untuk referendum Timur Timur menjadi Timor Leste sekarang ini. Chaos juga, wah. Itu satu-satunya reporter Indonesia, presenter Indonesia yang melakukan live report cuman saya, Jeremy Teti. Live report sampai dikejar-kejar orang, sampai mau ditangkap, mau diculik dan segala macam. Dan zaman dulu tuh pakai kabel kayak gini, kita tarik 300 meter, 400 meter, cari tempat untuk live report. Nah gimana tiba-tiba rombongan orang datang udah mau kejar kita, lari tinggalin semuanya di jalan. Aku ada di kerumunan massa meliput untuk mendata dan segala macam. Saat itu memang betul-betul mungkin nyali gue sebagai jurnalis, karena ini pilihan hidupku. Dikejar itu apa, gerombolan-gerombolannya di sana. Karena tahu kita lagi live di sana kan bisa memproklamasikan kemerdekaan negara lebih awal dan segala macamnya. Karena saat itu SCTV itu kan siarannya se-ASEAN. Kita di Thailand bisa nonton, di Malaysia, Singapura, Brunei, sampai Australia Utara, Darwin dan segala macam kan bisa menyaksikan, nyampe semua. Nah itulah yang aku khawatir. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah live, akhirnya kita dijemput paksa, Brimob datang, 2 truk, sekitar 30-an orang, cari. Dijemput malam-malam, Jeremy Teti mana? Koper kau mana? Tas kau mana? Kau naik duluan itu truk sana. Aduh mati gue, kita kayak Satpol PP lagi nggaruk kita di jalan tuh loh. Lagi mangkal orang digaruk, disuruh naik kayak gitu. Itu dibawa, lo tahu nggak? Bawa kemana? Ke Polres. Malam itu juga semua harus naik. Karena informasi udah bocor, karena besok ada pengumuman kemerdekaan referendum itu. Nah kita kan sebagai warga suruh masuk semua, masuk ke Polres kan kondisinya aman. Diamankan di sana. Cuman sehari di depan udah baku tembak, bunyi peluru udah terbang kemana-mana, udah kita di situ udah nguping aja, udah mau gimana caranya bang evakuasi diri. Akhirnya cari informasi Hercules untuk bisa terbang pulang ke Jakarta. Wah itu perjuangannya berat, 2 hari 2 malam gak mandi, tidurnya lu tuh beralaskan tikar di lantai kayak orang masuk sel kayak gitu. Ya udah gimana lagi daripada lu mati bodoh di luar, diserang. Ya untung di situ di Mapolres kan banyak Brimob, banyak polisi jaga gitu. Dan untung saya Jeremy Teti dikenal orang, ruang Kapolres ya kalau nggak salah. Gue tidur di sofanya dia, aman, minta tidur di sofanya ada AC. Yang lain mohon maaf lahir batin, lu tidur di belakang tuh kantor tuh pakai tikar di belakang. Boro-boro tikar, nggak ada tikar, koran. Digelar koran. Lah kita krunya 25 orang, bayangin aja. Barang 5 ton. Kan peralatan untuk live zaman dulu tuh kan banyaknya minta ampun. Nah itu belum lagi jurnalis yang lain kan nebeng juga ikut bareng juga. Itu banyak media ikut ya untuk menyelamatkan diri.
Akhirnya ada kesempatan untuk rush. Rush itu pengambilan uang paksa di ATM-ATM. Yang punya ATM, bank ini, ambil ya sekarang. Besok semua akan ditutup, Bank Indonesia akan tutup. Ya gimana, daripada kita mau pulang nanti nggak ada uang, kita mau lewat mana? Kalau lewat jalur darat Atambua, kalau aman gue mau. Karena gue orang Atambua. Nah, mereka bilang enggak, besok ada cek dulu kita ke ini angkatan udara tuh apa, ada helikopter besok, ada 2 helikopter Puma dan segalanya. Akhirnya udah kita naik bagi-bagi semua, pulanglah ke Jakarta. Selamat sampai tujuan. Perjalanannya berjam-jam, lu tahu sendiri Hercules terbangnya lama minta ampun. Karena barang di dalam kita duduk kayak angkot hadap-hadapan, di belakangnya ada jalan-jalan kita pegang, jaring-jaring itu kita pegang, di depan ini barang-barang semua. Saat itu betul-betul dah. Yang penting selamat sampai keluar dari bumi Lorosai, Timor Leste. Kalau jujur Lip, aku pernah bertugas di live report di Bali, 10K di Bali, untuk sebagai reporter live report saat itu. Nah tiba-tiba ada salah informasi ke Jakarta membuat running text. Waktu itu presiden masih yang dulu 2002 ya. 2022 apa 2003 deh, lupa. Nah, tiba-tiba running text presiden diperkirakan akan terlambat membuka Bali 10K. Lah ini event internasional, wajah Indonesia di mata dunia. Tiba-tiba running text kayak gitu. Presidennya lagi nonton telenovela, saat itu telenovela lagi hitsnya. Lah matilah gue yang di lapangan. Gue sebagai salah satu yang orang kenal di sana, dicari. Gue tinggalnya di Sanur, kita nginapnya di Sanur. Lu tau gak apa yang terjadi? Pasukan-pasukan khususnya datang, menyebar di hotel itu, mau angkut kita semua. Sweeping. Ya gimana caranya? Lah gue harus menyelamatkan diri, daripada nanti besok kita live gak jadi, kita udah dikirim orang segitu banyak. Akhirnya apa? Gue kabur dari dalam hotel, gue kabur hanya modal handuk doang, gue tutup kepala, gue lari, gue masuk ke laut di Pantai Sanur. Lewat jalan-jalan tuh lewat ada jalan-jalan tikus, ada kolam renang yang model ke sungai belok-belok tuh, langsung keluar ke laut sana. Udah gue nyamar pura-pura jadi orang pantai kayak gitu. Salah informasi ke Jakarta. Orang Jakarta interpretasinya salah. Kita kan melakukan live report, harus ada plan A, plan B. Kalau ada hujan, ada badai, atau segala macam, kan kita harus punya plan A, plan B. Ada main ngetik aja orang baru, produser baru. Main running text, lu pikir gampang, lu nonton jutaan orang. Ya sudahlah. Aku dicari, ditungguin, akhirnya lu tau, gue ngumpet di laut sampai jam 11 malam, gue baru dapat informasi, udah balik ke hotel, orang-orangnya udah pada pergi. Benar, cek dulu di taman-taman, aku bilang gitu, di taman-taman yang di depan itu pinggir jalan, cek dulu masih ada pasukannya enggak. Daripada gue diciduk, gue disiksa, mungkin disiksa sih enggak sih, tapi gak takut, diinterogasi dan segala macam, khawatir kan. Akhirnya apa? Jam 2 malam, kita rencananya mau ambil di garis start di Sanur, pindah ke Kuta garis finish. Malam itu juga jam 2 kita sampai pagi kita nggak tidur untuk pointing. Zaman dulu kan ya, untuk siaran langsung kita harus tim teknik tuh harus naik gedung tinggi untuk pasang antena di atas itu. Dan harus memperkirakan kabel gua tuh nyampe. Kabelnya kan harus butuh yang 500 meter segala udah panjang gitu untuk dapat garis finish. Untunglah di situ akhirnya dapatlah live report siaran pagi untuk garis finish. Karena larinya tuh 10 kilo tuh cuma 28 menit. Lu terus sendiri pelari-pelari Kenya. Hebat-hebat larinya, kecepatannya luar biasa. Gue di jalan aja lihat orang lari pakai anjing, kan dikejar sama anjing dari ganggang. Tahu sendiri kan di Bali banyak anjingnya kan. Zaman itu lari banget. Larinya tambah kencang itu pelari-pelari Kenya. Nah gimana mereka gak juara dunia? Nah disitulah aku dia live report aman, tentram. Setelah itu lega lah sudah. Salah satu. Mungkin presenter ataupun reporter sekarang mereka tidak pernah mengalami. Anda tidak pernah didemo oleh ormas. Gue pernah didatangin ormas 50 orang ke kantor. Gara-gara apa? Gue waktu itu produser berita kriminal. Terus ada tawuran habis orang buka puasa itu, terus ada tawuran antar dua ormas itu menggunakan baju, di baju mereka di punggungnya ada nama ormasnya. Nah itu tawuran dan segala macam, berantem. Lah gue yang bikin berita dan suaraku kan tidak bisa dibohongin, gue dubbing berita. Besoknya itu berita itu ditayang, langsung ormasnya datang cari Jeremy Teti. Kan gedung kantorku di lantai 8, mereka di lobi udah dikepung, tunggu Jeremy Teti turun. Matilah gue. Lah
Gue menjalankan tugas jurnalistik gue menerima itu berita dari reporter di lapangan. Memang benar terjadi tawuran antar dua ormas besar waktu itu. Nah gue didatangin, dicari suaranya Jeremy Teti. Pokoknya yang baca berita itu, padahal bukan gue yang baca berita. Mereka bilang, makanya membaca dubbing berita tuh gue, suara gue. Emang iya. Dan produsernya gue waktu itu, gue yang bikin beritanya. Itu rasakan ya gimana selanjutnya urusannya sama apa pimpinan redaksi. Emang gue pimpinan di situ, gue kan bawahan. Jadi nggak nemuin. Enggak, jangan bertunda daripada gue bukan ya takut lah. Abis itu bikin liputan permintaan maaf, pergilah ke markas. Datang jadi Datang gue, udah beranikan diri, udah pergi baik-baik. Sampai sana, komandannya baik banget. Hai Jeremy Teti, apa kabar? Gue pertama, Assalamualaikum, Pak Haji. Oh dibaik-baikin. Ternyata orangnya baik, ramah banget loh. Mau makan apa, mau minum apa, Jeremy Teti. Senang banget kau datang ke rumahku gini. Ya Tuhan, ternyata orangnya baik banget selama ini. Kita boleh takut kan, dia kalau udah pegang mic, udah pegang ini, wow berapi-api. Dia kalau udah orasi di atas panggung dulu. Wow itu betul-betul luar biasa. Ya betul, aku pernah tugas liputan ke apa nih bencana alam waktu itu di Flores ya. Di mana aku ke Larantuka dari Maumere lah, jalan darat ke Larantuka ke Ende. Nah itu kan bawa bantuan apa namanya, bantuan apa bencana alam dari Pundi Amal. Nah aku tugas bawa berapa truk di sana, bawa ke sana, akhirnya ke sana. Terus saat itu meliput. Nah, udah selesai liputan bencana alam, udah beres semua. Kan biasa liputan soft news. Soft news itu kan di sana ada Gunung Kelimutu. Nah, gue udah sampai sini kalau nggak ke Gunung Kelimutu rugi. Kapan lagi gitu loh. Naiklah sudah. Zaman dulu tuh kan bawa baterainya kamera tuh namanya Anton Bauer, itu produksi dari Jerman atau dari mana. Beratnya minta ampun. Gue harus di ransel gue itu ada dua. Kadang di tenteng satu, di sebelah sini tripod. Lu tau gak tripod kamera? Zaman dulu tuh beratnya berapa kilo? Sekitar 10-an kilo kali. Dan itu ditenteng. Jalan naik menuju ke Kelimutu. Ya Tuhan. Jadi reporter zaman dulu tuh gak gampang seperti kalian sekarang. Digital semuanya. Monopod, ringan, enteng, bahan karbon. Sekarang, enak banget. Semuanya bisa nyontek berita, cloning. Lihat aja internet. Lihat aja ini sudah jadi berita. Zaman dulu lu harus ke TKP. Betul-betul. Peralatannya berat betul-betul zaman dulu. Itu betul-betul itu perjuangan betul. Itu satu baterai itu kan sekitar beratnya sekitar 3 kilo. Bayangin aja gue bawa 3 jadi 9 sampai 10 kilo. Belum mic, belum properti, belum botol air dan segala macam semua. Tripodnya tuh sekitar hampir 10 kilo. Gila lu tahu nggak? Helper gue, reporter apa helper apa presenter. Kadang bingung tugasku.